Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tema yang berjudul Bottom-up Parser yang beranggotakan 7 orang, yaitu Mesa Gusti, Dimas Akbar Putra Yuda, Putra Ramadhani, Agung Prayogi, Muhammad Gibran Watama, Fadilah Nur Rahmandali, dan Syarifah Ura Andin. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan mempresentasikan tentang bottom-up parser. Bottom-up parser adalah salah satu teknik parsing dalam pemrosesan bahasa alami atau pemrograman yang memproses input dari level terendah, token atau kata, ke level tertinggi, struktur atau aturan sintaksis. Teknik ini bekerja dengan cara menggabungkan token-token yang berdekatan untuk membentuk unit sintaksis yang lebih besar, sampai seluruh input dapat dipresentasikan sebagai satu struktur lengkap yang sesuai dengan aturan grammar yang telah ditentukan. Di sini ada cara kerja bottom-up parser. Yang pertama, mulai dari token. Parsing dimulai dari token-token dasar yang diperoleh dari proses seleksi atau tokenisasi. Yang kedua, ada penggabungan token. Parser menggabungkan token-token ini berdasarkan aturan produksi atau grammar rules untuk membentuk unit yang lebih besar. Misalnya, dua token dapat digabungkan menjadi satu frasa. Yang ketiga, pengulangan proses. Proses ini diulangi, terus menggabungkan unit yang lebih besar menjadi unit yang lebih besar. Tiga, pengulangan proses. Proses ini diulangi, terus menggabungkan unit-unit yang lebih kecil menjadi unit yang lebih besar. Hingga seluruh input bisa dipresentasikan sebagai satu unit lengkap yang valid menurut grammar. Yang keempat, pemilihan aturan produksi. Selama proses penggabungan, parser memilih aturan produksi yang paling sesuai dengan konteks token yang sedang diproses. Yang terakhir, yang kelima, ada pencocokan hingga awal. Parsing dianggap selesai ketika semua token diproses dan digabungkan menjadi satu struktur sesuai dengan simbol awal grammar. Yang kedua, ada jenis-jenis bottom-up parser yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mesa Gusti. Jenis-jenis bottom-up parser. Jenis-jenis bottom-up parser terbagi 3, yaitu 1. Shift reduce parser. Shift adalah menempatkan token berikutnya dari input ke dalam stack. Lalu ada reduce. Reduce adalah menggantikan beberapa item di stack dengan non-terminal sesuai aturan produksi. 2. Yaitu ada LR parser atau left to right mouse derivation. Ada S-grammar parser, menggunakan double parsing untuk menentukan aksi parsing, shift atau reduce. Lalu ada simple LR atau SLR, menggunakan double parsing yang lebih sederhana. Lalu ada loop ahead LR atau LALR, gabungan antara SLR dan LR untuk mengurangi jumlah double parsing. Yang ketiga yaitu CYK atau Younger-Casami algoritma, algoritma khusus untuk grammar yang berbentuk Chomsky normal from atau CNF. Selanjutnya ada kelebihan bottom-up parser, yaitu ada 3. Yang pertama ada generalisasi yang lebih baik, dapat menangani berbagai jenis grammar, termasuk yang lebih kompleks dibandingkan top-down parser. Yang kedua ada efisiensi. Beberapa varian bottom-up parser seperti LR parser bisa sangat efisien dalam mengelola proses parsing. Yang ketiga ada penanganan, bisa lebih baik dalam mendeteksi dan mengelola error dibandingkan dengan top-down parser. Selanjutnya ada kekurangan bottom-up parser yang dibacakan oleh Putra. Ya, selanjutnya ada kekurangan bottom-up parser. Kekurangan bottom-up parser itu ada 2, yaitu 1. Kompleksitas implementasi. Implementasinya bisa lebih kompleks dibandingkan dengan top-down parser. Kedua,
kebutuhan memori, beberapa varian memerlukan lebih banyak memori untuk menyimpan table parsing dan stack. Selanjutnya ada contoh bottom-up parsing. Untuk menentukan penggunaan programmer yang menggunakan operator precedent parsing. Ini adalah ciri grammar turun yang dimana E plus E tidak bersebelahan karena dipisahkan oleh terminal plus. Lalu hasil produksi 2, E dikali E sama. Tidak bersebelahan karena di tengahnya terhalang oleh terminal. Lalu dalam huruf E yang dimana non terminalnya hanya satu. Otomatis grammar pertama ini termasuk operator presiden. Karena grammar memiliki karakteristik dan kondisi dari sebuah operator presiden grammar. Selanjutnya, kesimpulan, bottom-up parser adalah teknik yang kuat untuk parsing grammar yang kompleks, meskipun memiliki beberapa tantangan dalam hal implementasi dan penggunaan memori. Pendekatan ini mampu menangani banyak kasus yang tidak bisa ditangani oleh parser lain, seperti top-down parser. Teknik ini sangat penting dalam pengembangan compiler dan interpreter untuk berbagai bahasa pemrograman. Selanjutnya penutupan dilanjutkan oleh Andi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.